bahan. Ya, inti dari ilmu ada 3 bahan kata penulis. Yang pertama hadis, yang kedua fikih, yang ketiga tafsir Quran. Ya. Lalu ilmu akidah di mana? Ilmu akidah diambil dari hadis dan Quran. Ya. Dan fikihnya para ulama. Jadi hadis, Al-Quran dan tafaqquh, yaitu mengambil hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dari ayat-ayat Al-Quran, itulah ilmu. Ya. Sekarang kita bicara tentang jihad. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad dan juga para ulama Hanabilah, menjelaskan kenapa Imam Ahmad menjadikan jihad fisabilillah itu lebih utama dibandingkan seluruh amalan sunnah yang lain. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang wafat belum sempat berjihad, ya, atau belum sempat berazam untuk berjihad, jadi sama sekali blas kelalen, ya, pikirannya adalah menumpuk harta, mengembangkan usaha, terus hanya sekedar itu aja, ya, bukan berarti nggak boleh, cuman sama sekali tidak ada himmah untuk suatu hari mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keyakinan seperti ini jihad ini justru banyak didambakan oleh orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang baru masuk Islam merasakan lezatnya salat, puasa, haji, umroh. Kemudian mereka muncul setelah yang wajib mereka lakukan, di dalam hati keinginan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu muncul dari orang-orang yang mu'allaf, ya, orang-orang yang mu'allaf sebelumnya kafir masuk dalam Islam banyak sekali, ya. Kalau disebutkan sangat banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya di luar Islam masuk dalam Islam, mereka bercita-cita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi seorang talibul ilmi untuk memiliki himmah yang sama, ya. Tapi kita belum bicara ranah teknis, ya. Ini baru bicara tentang pokok jihadnya, ya, pokok jihadnya. Kemudian sikap kita di dalam diri kita terhadap amalan jihad fisabilillah. Dan jihad itu tidak berhenti, ya, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, jihad tidak berhenti sejak aku diutus sampai nanti akhir dari umatku memerangi Dajjal, ya, laknatullahi alaihi, sampai akhir umatku memerangi Dajjal, itu adalah jihad yang terakhir, ya. Maka jihad itu tidak akan pernah berhenti. Barang siapa yang menyangka jihad itu akan berhenti, maka dia sudah menyelisihi keyakinan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang wafat belum sempat berjihad dan tidak pernah mengajak bicara dirinya, berazam di dalam hatinya untuk suatu hari berangkat berperang fisabilillah, maka dia wafat dalam keadaan dirinya memiliki sifat kemunafikan. Dan ini berbahaya. Mengapa? Karena surga tidak mungkin dimasuki seseorang yang hatinya memiliki kemunafikan. Illa man atallaha biqalbin salim. Keselamatan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimasuki kecuali orang memiliki hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kemunafikan. Dan salah satu tanda kemunafikan adalah kita tidak pernah menanamkan di dalam diri suatu hari saya akan berangkat jihad dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Oleh karena itu Imam Ahmad menjadikan jihad fisabilillah ini peringkat pertama setelah semua yang wajib. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina
darajah. Sebagian kaum muslimin ada yang menjaga camp, ya, markas, ada yang berangkat keluar berperang. Mana yang lebih afdal, ya? Yang tetap tinggal atau yang berangkat berperang? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna." Keduanya baik. Baik yang menjaga negeri kaum muslimin atau yang keluar untuk berjihad, keduanya baik. Hanya saja yang berangkat keluar untuk jihad fisabilillah, alal qaidina darajah, mereka mendapatkan derajat lebih tinggi dibandingkan yang tidak berangkat. Nah, seorang muslim tidak boleh mati di dalam hatinya keinginan, himmah suatu hari akan meninggalkan seluruh orang yang dia sayang, harta yang dia kumpulkan untuk berangkat wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu tidak boleh mati dalam diri seorang mukmin. Alhamdulillah kita meskipun ya dalam keadaan aman, tapi tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kapan suatu hari kaum muslimin kembali diperangi, ya. Dan pada prakteknya kaum ahlu sunnah memang diperangi, ya, pada prakteknya kita sekarang sudah diperangi. Orang-orang yang berpegang pada salafus saleh, salaful ummah, pada fatwa para sahabat, ya, berpegang kepada fatwa para tabi'in, kembali ke ulama salaf, itu diperangi sampai sekarang. Jadi nggak usah nunggu nanti, sebenarnya kita selalu diperangi, dan kemungkinan bisa semakin besar, ya, bisa semakin kecil, bisa semakin besar, wallahu a'lam. Maka kita harus tetap menanamkan dalam diri ini himmah, kesungguhan untuk suatu hari jika memang mampu dan kesempatannya ada, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumal ilmu, kemudian jihad kalau memang belum datang kesempatannya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, amalan sunnah berikutnya yang terbaik belum ada, puasa, salat belum disebutkan. Yang berikutnya adalah ilmu. Ya. Dan ilmu ini adalah syarat ketakwaan seseorang. Tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu itu mencapai derajat takwa, itu tidak mungkin terjadi. Ya, oleh karena itu para ulama tafsir ketika membahas tentang ayat di surat Al-Baqarah, ya, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu siapa? Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Oleh karena itu Al-Quran jadi petunjuk buat mereka, ya. Maka kalau dipaham secara terbalik, dipahami secara terbalik, tidak mungkin derajat takwa itu dicapai kecuali oleh orang yang berilmu. Padahal orang yang berilmu belum tentu bertakwa, belum tentu, ya. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan hidayah itu ada dua jenis, hidayah bayan dan hidayah taufik. Hidayah bayan itu ilmu, hidayah taufik itu amal. Apakah semua orang berilmu itu beramal soleh? Belum tentu. Tapi kalau tidak berilmu tidak mungkin beramal soleh. Nampaknya menurut dia amalannya soleh, tapi pada asalnya belum tentu. Seperti niat, permasalahan niat saja. Niat dalam bersedekah, ya. Berapa banyak dai-dai yang menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan, ya, dari syariat yang namanya sedekah. Mereka menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." 700 kali lipat barang siapa bagi siapa yang mendermakan hartanya, bersedekah, maka akan mendapatkan ganti 700 kali lipat. Jadi kalau bapak sedekah dengan 1 juta, nanti dalam waktu dekat 700 juta menunggu bapak. Kalau bapak sedekah dengan 1 miliar, berarti 700 miliar sedang menunggu bapak, ya. Dan itu harus yakin jamaah, ya. Anda harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kufur Anda. Bahaya kan? Itu dai-dai yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap sedekah itu sampai dikonsepkan sedekah itu investasi. Ya, sedekah itu investasi.
Ini bahaya kata para ulama. Ini bahaya. Buah 700 kali lipat dan setelahnya itu adalah buah ketika pohon sedekah Anda tumbuh dengan baik. Ya. Jadi sedekah itu bagaikan pohon, ditanam, pilihkan tanah yang baik, disirami, diberikan cahaya yang cukup. Nanti buahnya akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita mindsetnya adalah buah, antum itu persis seperti orang yang kena kena tipu orang jualan bibit tanaman. Orang jualan bibit tanaman. Pak, lihat nih, duriannya bagus-bagus, ya, apelnya bagus-bagus. Jenengan kalau nanam ini, saya punya bibitnya nih, nanam ini kira-kira 3 tahun ini nanti insya Allah bisa panen, Pak. Ya. Jadi dibikin mindsetnya langsung kepada hari panen. Ya. Dia lupa bahwasanya tanaman itu harus dirawat, nggak dikasih tahu pupuknya, nggak dikasih tahu penyakitnya, nggak dikasih tahu airnya harus gimana, jaraknya dengan tanaman yang lain seberapa, enggak, langsung dikasih hasilnya nanti buahnya sekian. Bayangkan saja Pak, satu cabang sekian kilo, sekian ton. Jenengan punya tanah seluas berapa, saya nanti yang supply bibitnya. Ya, nanti jenengan insya Allah jadi kaya raya 10 tahun yang akan datang. Ini persis seperti orang yang diajak oleh seorang ustadz untuk sedekah dengan memprediksi adalah buahnya. Padahal sedekah itu harus betul dulu niatnya. Ya, kalau niatnya betul, buahnya pasti dinikmati, tidak mungkin tidak. Sebuah amalan kalau niatnya sudah betul, dibangun di atas ilmu, diterima Allah Subhanahu wa taala, pasti buahnya dinikmati, tidak mungkin tidak, dan pasti manis, ya. Tapi kalau fokusnya kepada buahnya, ini musibah ini, ya. Fokusnya pada buahnya musibah. Akhirnya dia tertipu. Sedekahnya niatnya salah. Seharusnya niat sedekah itu untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bi khairin min dzalika?" Mau enggak aku kasih tahu kepadamu wahai Mu'adz suatu perkara yang sangat baik dalam Islam. As-shaumu junnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu perisai, ya. Tapi perisai kalau diserang terus juga jebol juga, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb." Dan sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hari kiamat itu hari Allah Subhanahu wa taala murka kepada seluruh hambanya, bahkan tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya berlutut. Jadi jangan, kita sering digambarkan bahwasannya nanti kamu perbanyak sholat masuk surga, perbanyak sedekah masuk surga. Proses menuju surga itu panjang, ya. Ada hari yang namanya hari kiamat dulu, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kata Nabi Adam, "Inna Rabbana azza wa jalla yaghdabu hadzal yaum." Ya, lam yaghdab qablahu wala ba'dahu. Hari ini Allah Subhanahu wa taala murka dan belum pernah murka seperti ini sebelumnya maupun setelahnya. Semua nabi takut, jangankan kita. Ya. Lalu ada orang sedekah mikirnya investasi, kan? Berarti dia tidak paham konsep sedekah itu untuk apa, yang dia butuhkan itu apa, ya. Jadi ketika sedekah, ya, supaya melancarkan rezeki. Rezeki Anda seret itu karena dosa, Pak. Ya. Rezeki kita terhambat itu karena dosa, karena kejahilan, karena beramal tanpa ilmu, bukan karena kurang sedekah. Maka niatkan sedekah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu niat dalam bersedekah. Kalau sedekah itu sudah berhasil Anda niatkan untuk menebus dosa Anda, maka rezeki akan turun. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yumna'u ar-rizqu bi dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya yang mencegah rezeki seseorang itu adalah dosa yang dia miliki. Maka kalau sedekah difungsikan untuk menebus dosa, rezekinya jadi turun. Beda kalau sedekahnya niatnya supaya tambah banyak duitnya. Nah, ini terkena ayat yang lain, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fil harthi." Barang siapa yang amalannya niatnya untuk kehidupan akhirat, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang amalannya niatnya untuk dunia, sholatnya, puasanya, sedekahnya untuk dunia supaya tambah akeh, ya, supaya bisa beli mobil tambah banyak, supaya bisa bangun rumah tambah besar, dia sedekah. Nu'tihi minha, kita kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, kita berikan sama dia. Tapi ingat, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti jangan tanya, saya sedekah kok nggak dapat apa-apa, karena sudah diminta balasannya ketika di dunia. Kemudian perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqin, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian apa kemudian ayatnya? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ketika orang sudah mati, kemudian menemukan beratnya alam kubur, beratnya hari kiamat, beratnya apa yang mereka hadapi, pengen kembali ke dunia kemudian bersedekah. Gak ada yang pengen kemudian bersedekah supaya bisa bangun rumah. Gak ada. Orang mati kalau dikasih kehidupan sekali lagi bersedekah supaya selamat kehidupan akhirat. Gak ada satupun berpikiran investasi, gak ada. Gak ada orang mati hidup lagi kemudian sedekah pengen ben aku bisa umumnya tambah gede, gak ada. Karena dia tahu sedekah itu gunanya untuk apa. Dan dia tahu yang dia hadapi sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, itu contoh kesalahan dalam niat. Banyak orang bersedekah tapi niatnya tidak tepat. Sehingga bisa jadi tidak berarti apa. Maka ilmu itu penting. Ya. Ilmu akan merubah sebuah amalan yang nampaknya kecil menjadi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu yang menjadi pondasi agamanya, yaitu ilmu berkaitan dengan rukun iman, ilmu berkaitan dengan rukun Islam. Ini ilmu yang wajib, bukan sunnah. Itu ilmu yang wajib. Adapun setelahnya baru sunnah. Ya. Oleh karena itu kita mempelajari fikih, kita mulai dari awal. Para ulama letakkan yang pertama itu bukan masalah jual beli, bukan. Tapi yang pertama adalah masalah ibadah. Dan ibadah yang fardu ain. Yang pertama kitabut taharah, kemudian kitabut shalah, ya, siam, zakat, haji, ya. Perkara-perkara yang sifatnya fardu ain, yang kita itu wajib untuk paham dalam masalah tersebut. Tapi banyak orang yang tidak mau mempelajari hal seperti, dianggapnya dia sudah tahu semua. Buktinya sujud sahwi saja bingung, ya kan, sebelum atau sesudah, sujudnya berapa kali, yang dibaca apa, itu kan pertanyaan mendasar sekali, ya. Padahal sujud sahwi hukumnya wajib. Pada perkara yang ditinggal bisa membatalkan sholat dengan sengaja, hukumnya wajib, ya. Kemudian perkataan seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Orang yang mengajarkan ilmu dan mencari ilmu itu pahalanya sama, ya, levelnya berada di level yang sama. Wasairun nas hamajun la khair fihim. Adapun selain mereka, selain alim dan muta'allim, maka derajatnya tidak ada nilainya sama sekali. Yang heran di zaman sekarang coba, ya, ketika kita bertemu dengan seorang pejabat, ya, seorang bangsawan kaya raya, mungguh-mungguh badan kita merunduk, salamannya besuwe nemen, ya,
kadang minta nomor WA, tanpa foto bareng. Coba ketemunya ustadz, santri, ya, para thalibul ilmi biasa aja. Padahal mereka itu justru orang-orang yang derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka hamaj, ya, hamajun, yakni enggak ada nilainya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilai karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tidak melihat bentuk kalian dan harta kalian. Hartanya enggak ada yang dinilai sampai menimbulkan ketakwaan baru ada nilainya. Dan ketakwaan itu dibangun di atas ilmu. Ini susah, tetap baliknya ke situ lagi. Ya, tidak mungkin seseorang menjadi bertakwa tanpa ilmu, itu mustahil, tidak akan terjadi. Perangasannya dewe kita ya bertakwa, ya, tapi menurut timbangan Islam belum tentu. Dan berkaitan dengan malam ini, ya, malam-malam terakhir yang sangat utama, kita akan menukil perkataan Imam Ahmad yang dinukil oleh murid beliau. Ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, anna tadzakur ba'di lailah ahabbu ila Ahmad min ihya'iha. Bahwasannya mudzakarah, memahami kembali Al-Quran dan Sunnah, mengambil maknanya, tadabbur hukum yang dikandungnya, beramal dengannya di sebagian malam, sebagian loh, ya. Ahabbu ila Ahmad, lebih Imam Ahmad sukai dibandingkan ihya'iha, dibandingkan sepanjang malam tilawah Quran dan sholat, ya. Memahami ayat Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, fatwa para sahabat, mengambil ilmu dari mereka, hukum yang dikandung, pelajaran yang diandung, itu lebih Imam Ahmad sukai, meskipun di malam itu tidak seluruhnya, cuma 1-2 jam. Ya. Itu lebih afdol dibandingkan sepanjang malam sholat dan baca Al-Quran. Coba. Ini ulama salaf. Tapi prakteknya di zaman sekarang terbalik. Karena apa? Belajar kesel, Pak. Mikir, iya kan? Capek. Kalau baca Quran kan enak, mudeng orang mudeng lanjut halaman berikutnya. Ya enggak. Orang mudeng bapak lanjut, katanya jalan terus padahal zong. Ya. Inamal a'malu biniyat, enggak bisa. Anda baca Quran pan diulak-walik sampai Qurannya katanya sering diwaca kuas-kuas. Tapi tidak ada keinginan memahaminya, justru tercela. Ya enggak, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau inginnya beramal yang penting memperbanyak, salah. Para ulama salaf itu justru yang dijaga adalah kualitas, ya, bukan kuantitas. Kualitasnya dulu sedikit berkualitas, walhamdulillah. Malam itu panjang, tapi mereka cerdas. Kalau memang tidak mampu seluruhnya, ambil sebagiannya, tapi pilih amalan yang paling afdal di sana. Ya. Dan juga para ulama salaf menyebutkan bahwasanya ya, wa dzikrul qalbi afdal min tilawatil Quran bila ilmin. Anda diam merenungi ayat, merenungi hadis, merenungi perkataan ulama sebentar saja, nggak usah lama-lama, sebentar, itu lebih afdal dibandingkan sepanjang malam baca Quran orang paham artinya. Nah, itu perbuatan para sahabat. Nah, itulah fatwa para ulama salaf. Tapi coba, ya, di malam-malam yang utama seperti ini lebih ramai yang mana? Ya, yang masjidnya tidak ada taklimnya, yang penting AC-nya dingin, karpetnya empuk, makannya enak, ya, ada sate, ada martabak, ya. Tapi pemahaman terhadap sholat nol, pemahaman terhadap ayat nol, hukum syar'i nol. Dibandingkan yang mungkin bangun sebelum taklim tidur, ya, mau taklim baru bangun, selesai taklim tidur lagi, labas, ya, itu lebih afdal. Bukan saya yang ngomong, ya, yang ngomong bukan saya, lo ngomong Imam Ahmad loh, antum jangan khawatir, Pak, ya. Anak tuh cuma kalau kata ngarang Ustaz, teori sing di ora, aku pasukan orang seneng ngarang, ya. Menurut saya, jare aku, menurut Imam Ahmad, ya, dinukil oleh murid beliau. Kemudian ditanya,
as-shalah wasiyam wal hajj wat talaq wa nahwi hadza? Apakah yang Anda maksud wahai imam lebih afdol dari sepanjang malam sholat, sepanjang malam tilawah? Itu maksudnya mempelajari ilmu seperti belajar tentang sholat, puasa, zakat, haji, talak dan lain sebagainya. Perkara-perkara inikah yang Anda maksud? Qala na'am, iya betul. Ya, yang saya maksud itu. Anda mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sejam 2 jam. Itu lebih afdal. Mengapa? Karena sholat dilakukan semua orang Islam. Ya, tilawah Al-Quran dilakukan oleh semua orang Islam. Tapi kemauan untuk belajar tidak mampu dilakukan oleh semua orang Islam. Ya, maka mereka berada di atas itu sedikit, ya. Mereka berada di derajatnya para mujahidin yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Baik. Thumma shalah, baru kemudian salat, ya, amalan sunnah setelah yang wajib, jihad fisabilillah, kemudian mencari ilmu dan mengajarkannya, kemudian salat, ya. Salat ini kan salat sunnah banyak. Kemudian penulis menyampaikan wa akaduha, saya akan mulai dari yang paling utama, ya. Maksudnya paling utama adalah kalau waktunya sempit maka sholat ini didahulukan, ya. Adalah yang pertama sholat khusuf, ya, sholat khusuf. Thumma istisqa, kemudian sholat istisqa, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunqal anhu annahu taraka salat al-khusuf inda wujudi sababiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat khusuf. Ketika sebabnya terjadi, beliau pasti menegakkan salat khusuf dan bersegera, ya. Beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan salat khusufnya itu bersegera, sedikit berlari, ya, menunjukkan harus segera dilaksanakan. Ketika sebabnya muncul, harus segera dilaksanakan. Bi khilafil istisqa, beda dengan salat istisqa. Ya, fa innahu kana yastasqi taratan wa yatruku ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menegakkan salat istisqa tapi tidak selalu, ya. Ada beberapa salat sebab istisqa yang perlu tapi Nabi tidak melakukannya. Tsumma tarawih. Salat sunnah tarawih ini termasuk salat sunnah yang jajaran sangat tinggi, ya, termasuk sholat yang mendesak, yang seorang mukmin tidak boleh melewatkannya karena waktunya terbatas. Li'annaha tusannu lahal jamaah, sudah waktunya terbatas disyariatkan berjamaah lagi, ya. Tsumma witr, kemudian salat witir. Li'annahu tusannu lahul jamaah ba'da tarawih. Kenapa witir tingkatan keutamaannya setelah salat tarawih? Karena memang dilakukan setelah salat tarawih, ya. Gampang aja jawabannya. Apa alasan Anda mengapa salat tarawih lebih utama daripada salat witir? Karena salat witir dilakukan setelah salat, ya, wis gampang, ya. Ayo kuetok, ya. Wa huwa sunnah muakkadah, ya. Dan salat tarawih, salat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya. Sunnah yang Nabi SAW ingin jangan sampai ditinggal. Waruya anil imam, dan Imam Ahmad punya sebuah perkataan yang masyhur tentang solat witir. Man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su' wa la yanbaghi an tuqbal lahu syahadah. Barang siapa yang sering dengan sengaja tidak solat witir, ya, ini bukan untuk nunjuk orang, ya. Kon witiran beli, kon berarti ora apik kon, ya, bukan, tapi untuk menunjuk diri sendiri. Barang siapa yang sering dengan sengaja tidak salat witir, ya, fahuwa rajulun su, dia itu orang yang buruk, agamanya jelek. La yambaghi an tuqbalahu syahadah, persaksiannya tidak boleh kalian diterima. Anggur ngomong sung yakin sumpah goroh, ya. Cara aku kayak asli goroh,
Ini kelakuan orang-orang seperti ini yang jarang melakukan sholat witir. Antum bisa nggak nemukan kok bisa Imam Ahmad nyambungkan sholat witir dengan wongnya sering goroh? Apa hubungannya? Ini menunjukkan fakihnya beliau, ya. Beliau seorang yang fakih dan bisa menyambungkan tentang ibadah sholat dengan nanti dalam ibadah duniawiyahnya, dalam muamalah sehari-harinya akan nampak, ya. Dan bisa dijadikan pegangan orang ini sholat witirnya seperti apa, maka kira-kira urusan dunianya mirip-mirip seperti itu. Bisa nggak antum mengambil kesimpulan? Jalan pikirannya Muhammad bisa ketemu dong. Kok bisa nyambungkan urusan sholat witir dengan persaksiannya ini pasti dusta, gampang bohong dan lain sebagainya. Coba karo mikir, aku tak karo medang dulu. Sang wis. Hah? Takwa. Baik. Salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Salat witir paling sedikit 1 rakaat. Dijelaskan oleh murid-murid beliau rahimahullah. Jalan pikiran Imam Ahmad seperti ini. Salat witir itu salat yang paling gampang. Ya. Pertama rakaatnya cuma 1. Kemudian boleh ditunda, tidur dulu, ya. Nanti yang penting sebelum subuh bangun sebentar sholat witir. Jadi dan tidak perlu mengeluarkan uang miliaran untuk sholat witir, ya. Antum cuma butuh berwudu, langkah banyu tayamum. Pan alasan apa? Ya, berhadas kecil tayamum, hadas besar tayamum juga sama, najis tayamum juga sama. Pan alasan apa? Itu sholat yang sangat sederhana dan sangat murah. Semua orang bisa melakukannya. Dan jumlah rakaatnya minimal cuma 1. Kata para ulama, kalau sholat yang sederhana seperti ini saja, dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, itu menunjukkan hatinya itu imannya tipis. Ya, iman di dalam hatinya itu tipis. Dan orang kalau sudah imannya tipis itu gampang bohong, ya. Oleh karena itu di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wa awwalu ma yunza'u min hadzal din al-amanah, ya. Awal yang akan kalian lihat dari Islam akan kembali asing. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Yang pertama kali tanda-tanda antum akan lihat Islam kembali asing itu 1. Orang Islam tidak amanah. Ya, karena ciri orang muslim itu amanah. Nabinya aja julukannya Al-Amin. Ya. Nabi Muhammad SAW amanah itu cirinya Nabi SAW dan umat beliau SAW. Maka kapan Islam akan kembali hilang dan akan kembali asing? Ketika orang Islam sudah tidak amanah. Itu tandanya, ya. Dan bagaimana kita tahu kita ini termasuk bagian dari orang amanah atau tidak? Gampang, ya. Perhatikan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang amanah itu ada alasannya, karena dia menganggap Allah selalu mengawasinya, makanya takut bohong, ya. Takut dusta. Tapi kalau dia tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, maka orang ini adalah orang yang tidak memiliki amanah, ya. Dan orang kalau tidak mampu menunaikan sholat witir yang sedikit ini, berarti menunjukkan imannya sangat-sangat kecil di dalam hatinya. Dan orang yang imannya kecil itu biasanya gampang berdusta. Orang yang imannya tipis dan kecil itu biasanya gampang berdusta. Maka jangan tertipu dengan orang, wah kayaknya wonge wajahnya ramah, ya. Seperti ini wonge ora guru, wonge apikan kayaknya, ya. Putune kiai misalnya, ya. Lulusan pesantren, langkah patokan kayak gue langkah, ya. Atau tergabung dalam ormas tertentu, ya.
atau tinggal di lingkungan orang-orang soleh, tidak bisa. Lihat amalannya kayak apa. Coba sholat yang paling enteng bae wis. Ya, sholat witir serokaat ngebut. Ambil wajib bedok maning. Ya wis serokaat juga dia wajib bedok. Ya. Takbiratul ihram, istiftah lewati, basmalah lewati, ya cukup Al-Fatihah, surat pendek pilih yang paling pendek, ya ruku tidak perlu sampai kalau gelas diletakkan tidak tumpah, yang penting batas ruku yang paling standar dia ambil, ya iktidal ambil satu kali saja, ya jangan lama-lama, cukup Rabbana walakal hamdu, nggak usah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil dawan, Rabbana walakal hamdu cukup, ya sujud subhana rabbiyal a'la aja suwe-suwe, tangi Rabbi ghfirli subhana rabbiyal a'la, kemudian tasyahud akhir sampai salat kepada Nabi cukup Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pek mani lanjut mani, ya. Orang ngenteni adzan masa segitu aja nggak kuat, ya kalau memburi gawe wedang orang gawe cepetan gue pak, si banteran sholat witir sarokaat, ya coba pak, cepet nemen, sangat cepat, ya. Lah kalau yang begitu saja dia berat, apalagi ngomong jujur, apalagi berkaitan dengan harta orang lain, ini bahaya orang seperti ini, ya. Itulah kecerdasan Imam Ahmad, ya taufik minallah, ya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kelebihan karamah dalam hafalannya, dalam kecerdasannya, dalam istinbat ahkamnya. Walaysa biwajib. Salat witir itu hukumnya tidak wajib. Kenapa sampai ngomong begini? Semua orang juga tahu salat 5 waktu itu tidak ada witir. Ngapain pakai ngomong witir tidak wajib? Ini namanya isyarah ilal khilaf. Ya, sesuatu yang tidak perlu disebutkan berarti ada maksud. Kata penulis, ya. Siapa ulama yang mewajibkan sholat witir? Nggak ada yang tahu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau yang mewajibkan sholat witir. Jadi sholat wajib itu bukan 5 tambah 1 kan, tapi ada 6. Ala kulli hal, Anda bukan Hanafi dan tidak berniat menjelaskan apa alasan beliau, ya tayyib. Yuf'alu baina salatil isya wa tulu'il fajr. Nah, ini detail nih perkataan beliau. Salat witir, ya, tarawih dan witir itu dilakukan setelah salat isya sebelum fajar muncul. Setelah salat isya sebelum fajar muncul. Tak kasih soal. Ya. Fulan belum sempat salat isya karena datang dari jauh. Sampai ke rumahnya, musola depan itu sudah mulai menegakkan sholat taraweh, ya. Tadi takrifnya apa? Baina sholatil isya, bukan baina waktil isya, bukan loh, ya baina sholatil isya sampai tulu. Berarti kalau fajar tulu meskipun belum sholat subuh tetap sudah nggak bisa taraweh. Sebaliknya isya meskipun sholat waktu isyanya sudah lewat jauh, tapi sholat isya belum ditegakkan, dia tidak bisa sholat taraweh, ya karena tidak ada sholat taraweh sebelum sholat isya itu nggak ada. Sholat taraweh witir dilakukan setelah sholat isya meskipun jauh waktunya dari waktu isya, ya. Fa waqtuhu min sholatil isya, jadi waktu dimulainya adalah setelah selesai sholat isya, bukan ketika sudah masuk waktu isya. Maka apapun alasannya, ketika dia belum sholat isya tidak boleh menunaikan sholat tarawih. Kalau tidak akan terkena larangan Nabi SAW. Berarti dia meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Kan menegakkan sholat isya dan tarawih itu panjangan mana? Panjangan sholat isya apa panjangan tarawih? Tarawih. Kalau saat itu dia pilih tarawih berarti sengaja meninggalkan sholat, padahal bisa dilaksanakan. Ya. Wa akhiru lail liman yathiqu bi nafsihi afdal. Dan salat tarawih dan witir dilakukan di akhir malam itu lebih afdal bagi yang mampu, Kalau tidak mampu ya udah ikut jamaah yang ada saja di umumnya masyarakat. Nah. Wa aqalluhu rak'ah, ya paling sedikit
salat witir itu adalah 1 rakaat. Baik. Wala yukrahul witru biha, dan tidak makruh ya. Salat witir 1 rakaat tidak makruh, jangan dicela ya. Li thubutihi an asyratin minas sahabah, 10 sahabat melakukannya salat witir dengan 1 rakaat ya. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah radhiyallahu anhum, dan 10 sahabat yang lain. Jadi 10 sahabat, di antara itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Aisyah radhiyallahu anhu. Itu sudah sangat banyak fatwa dari para jahabidah ya, dari kibar sahabat. Tayyib, bisa dilihat pada diagram ini atau bagan ini ya. Sifat salat witir itu secara umum kalau dikumpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari 3 sifat ini. Yang pertama, witirnya dengan 1 salam dan 1 tasyahud ya. Berarti kalau ambil 3 rakaat, kalau 1 rakaat mesti 1 salam 1 tasyahud tuh, Pak. Kalau 1 rakaat tidak perlu dibahas ya. Ini kita bicara tentang 3 rakaat misalnya. 3 rakaat ya, itu bisa 1 salam 1 tasyahud, berarti langsung selesai ya. 3 rakaat kemudian tasyahud kemudian salam, atau 1 salam dengan 2 tasyahud. Nah, ini juga permasalahan khilafiyah ya. Dalam mazhab Hanabilah pun khilafiyah. Boleh enggak sih? Berarti kalau 1 salam 2 tasyahud 3 rakaat mirip dengan salat apa? Salat maghrib. Ada yang bilang enggak boleh ya. Walakin la ba'sa bihi, dan banyak sekali hujah yang dimiliki Imam Ahmad untuk mengatakan hal tersebut, bahwasannya salat witir dan salat maghrib mirip tidak mengapa ya. Tapi kita belum bicara yang afdal ya. Ini baru menyebutkan secara umum salat witir itu ada 3 cara ya. 1 salam 1 tasyahud, 1 salam 2 tasyahud, berarti tasyahud awal tasyahud akhir, salamnya cuma 1. Kemudian 2 salam 2 tasyahud ya. Berarti kalau salat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Baik, ini secara umum cara salat witir seperti ini ada 3. Bagian berikutnya. Baik, sekarang bicara yang afdal ya, yang afdal. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Tidak ada lebih dari itu menurut fatwa Imam Ahmad, karena itu adalah persaksian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 1 rakaat caranya cuma ada 1, nggak mungkin pakai 3-3-nya ya. 1 rakaat 2 salam kan nggak mungkin. 1 rakaat itu pasti 1 tasyahud 1 salam. Sekarang kita bicara dari yang paling banyak dulu lah, 11 rakaat ya. Itu salat witir yang paling banyak, salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Dari 3 cara tadi ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih ketika salat witir 11 rakaat adalah caranya menunjukkan itu yang paling afdal ya. Dari 3 cara tadi, untuk 11 rakaat yang paling afdal adalah salam setiap 2 rakaat ya, kemudian ditutup dengan 1 rakaat ya. Salam setiap 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Berarti 2 sampai berapa? 5 kali, betul, sampai rakaat mendapatkan 10 rakaat, kemudian salam ya. Kemudian bangkit untuk menunaikan 1 rakaat, kemudian salam. Untuk 11 rakaat itu yang paling afdal. Ya, kapan-kapan antum coba salat witir 11 rakaat ya. Kalau misalnya di luar Ramadan, kalau sendiri silahkan. Kemudian salat witir berikutnya, witir kan ganjil ya, 11, 10, 9 ya, 9. Pada 9 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih cara yang berbeda. Bukan berarti cara yang lain tidak boleh ya. Jadi kalau 11 misalnya bablas 11 rakaat dari 1 sampai 11 langsung tasyahud akhir dan salam di rakaat ke-11, boleh enggak? Boleh. Ya, enggak ada masalah. Atau rakaat ke-10 tasyahud tapi enggak salam. Tasyahud awal. Kemudian bangkit rakaat 11 tasyahud kemudian salam. 2 tasyahud dengan 1 salam. Boleh juga. Tapi yang afdal adalah 2 tasyahud 2 salam. Berarti 2 sampai 5 kali, kemudian naik sekali lagi untuk menunaikan 1 rakaat. Nah, sekarang kita bicara yang 9 rakaat, salat witir dengan 9 rakaat. 3 sifat tadi boleh semuanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih
salah satunya, menunjukkan itu yang paling afdal. Ya. 8 rakaat berurutan, bukan dua. Ya, untuk yang 9 rakaat beda. Tapi kalau dua-dua juga boleh, bukan berarti tidak boleh. Ya, 9 rakaat yang 8 berurutan. Kemudian tasyahud dan salam di rakaat ke-9. Berarti 2 tasyahud dengan 1 salam. Ya, 8 tasyahud, bangkit lagi enggak salam. Kemudian tasyahud baru salam. Kemudian yang afdal kalau sholat witirnya 5 atau 7 rakaat. Yang afdal kalau sholat witirnya 5 atau 7 rakaat. Langsung dari awal sampai selesai. Ya, ini yang dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bablas 5 rakaat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Itu yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau 7, ya, langsung 7 rakaat, tasyahud, kemudian salam. Ya. Kemudian kalau witirnya 3 rakaat, ya, 3 rakaat yang dipilih Imam Ahmad yang paling afdal, dan itu persaksian beberapa sahabat. Nabi SAW witirnya dengan 2 salam, berarti 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ya. Kalau 3 rakaat langsung boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau 2 rakaat tasyahud kemudian seperti sholat maghrib juga boleh. Meskipun beberapa ulama melarang, tapi Imam Ahmad membolehkannya karena disesuaikan dengan sifat-sifat yang lain. Secara umum boleh, ya, 2 tasyahud dengan 1 salam itu dibolehkan. Kemudian yang 1 rakaat 1 rakaat untuk caranya yang 1. Taib, itu pembahasan yang sangat panjang. Antum sederhanakan dengan bagan ini, insyaallah lebih sederhana. Wa adnal kamal thalatha. Jadi 1 rakaat tidak makruh, ya, tidak makruh, tapi cukup, ya. Witir 1 rakaat itu cukup. Tapi kalau sampai witir yang baik, ya, witir yang baik itu minimal 3. Witir yang baik itu minimal 3. Kalau 1 cukup, kalau tidak dilakukan rajulun su. Ya. Jadi witir itu tidak dilakukan rajulun su kalau sengaja, tapi enggak kelalen kebladasan enggak apa-apa, ya. Tapi enggak sujud sahwi, ya, kalau lupa witir enggak usah sujud sahwi. Tidak dilakukan rajulun su, dilakukan 1 rakaat cukup. 1 rakaat cukup, ya. 3 rakaat baik, lebih dari itu lebih baik lagi, ya. Yaqra'u fil ula, untuk yang 3 rakaat, ya, ada surat yang diutamakan. Adapun yang 5, 7, 9, 11 maka umum, ya. Tapi untuk witir yang 3 rakaat ada surat yang ditekankan, ada surat yang lebih diutamakan. Yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiganya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Ini susunan yang afdal untuk salat witir 3 rakaat. Nah, wa yaqnutu fiha. Kemudian kunut pada rakaat yang ketiga. Ba'dar ruku'in nadban. Ya, dianjurkan setelah ruku dan dibolehkan sebelum ruku. Dan itu Imam Malik sebaliknya, dianjurkan sebelum ruku dan boleh setelah ruku. Jadi sebelum ruku, nanti antum kalau suatu hari piknik ke Maroko misalnya, ya, atau ke Tunisia, di sana mazhabnya Maliki, kemudian sholat kunut witir bersama mereka, kemungkinan kunutnya itu sebelum ruku, ya, kunutnya sebelum. Adapun Syafi'iyah, Hanabilah, kita di bangsa kita di negeri Indonesia ini umumnya setelah ruku, karena itu fatwanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cenderung ke sana. Wa in kana qablahu ba'da al-qira'ah jaza lima ra'a Abu Dawud an Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil witri qabla ar-ruku'. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut sebelum ruku', ya. Adapun yang umum para sahabat meriwayatkan adalah kunutnya setelah ruku'. Fayarfa'u yadayhi ila sadrihi, kemudian kunut itu mengangkat kedua tangan, disunahkan. Wa yabsutuhuma, kemudian dibuka tangannya. Bibutun wa butunuhuma,
nahwas sama, menghadap ke atas. Walau makmum juga ya. Dan tangannya tidak mufarraj tapi madmum ya, tangannya dikumpulkan ya, jari-jarinya. Kalau menempel boleh, kalau berpisah juga boleh. Yang dimaksud rapat di sini adalah jari-jarinya ya. Ini boleh, ini juga boleh. Akan tetapi yang dimaksud sunnah merapatkan itu sebenarnya adalah jari-jarinya la ba'sa. Wa yaqulu jahran, kemudian mengucapkan dengan jahr ya, imam. Adapun munfarid mukhayyar. Munfarid boleh jahr, boleh sir. Ya karena tergantung, siapa tahu pengen bangunin keluarganya jaharin aja. Ya, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa bi anak apa bi? Aja tangi. Bojo keloro tangi, bojo ketelu tangi. Kemudian doa yang pertama dianjurkan doa yang pertama adalah Allahumma hdini fiman hadait. Allah atau Allahumma hdina fiman hadait. Ini termasuk doa yang dianjurkan di doa kunut. Doa setelahnya maka derajatnya di bawah doa-doa ini. Ya, ini adalah doa-doa yang sering dibaca Nabi SAW di dalam kunutnya. Tapi entah mengapa sekarang doa-doa ini jarang diutamakan. Justru yang diutamakan doa-doa yang lain. Boleh ya boleh saja. Akan tetapi afdol, kita bicara afdol. Nabi SAW ketika memilih itu yang afdol. Ya, ketika memilih yang afdol. Maka doa-doa selainnya usahakan setelah doa-doa ini. Setelah doa-doa ini. Yang pertama Allahumma hdina fiman hadait ya, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Nanti insyaallah maknanya pertemuan yang akan datang ya. Wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu min hadits Hasan ibn Ali. Qala 'allamani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Jadi taklimnya itu menggunakan perkataan lebih kuat dibandingkan perbuatan. Ya, langsung Nabi SAW mentalaki doa ini khusus untuk kunut witir. Ini doa khusus kunut witir memang. Ya, beliau langsung mengajarkan kepada cucunya Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Wa laisa fihi wala ya'izzu man adait. Naam. Wa athbataha fihi. Khilafiyah, labas dibaca boleh, tidak juga boleh. Wa fi akhirih wa sallallahu ala Muhammad. Akhir doa kunut ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang witirnya cuma serakaat kemudian tetap pengen kunut, boleh cukupkan dengan doa ini kemudian ditutup dengan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad atau wa sallallahu ala Muhammad. Kalau ingin tambah doa, ada doa yang dianjurkan lagi berikutnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik atau wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini doa-doa yang harus dihafal. Ya. Rawahul khamsah an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika fi akhir witrihi. Doa ini dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir witirnya ya, di akhir witirnya. Ini berarti perbuatan. Kenapa yang lebih utama Allahumma hdina? Karena itu perkataan langsung talaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa yang tadi kita sebutkan adalah disaksikan oleh sahabat Ali ya, menunjukkan itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad li hadits Al-Hasan, kemudian baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, kemudian ditambahkan di akhir wa ala ali Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Muhammad saja juga cukup. Ya, kalau ditambahkan ali Muhammad boleh juga. Nah, kemudian ini permasalahan. Wa yamsahu wajhahu biyadaihi, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini yang sering divonis bid'ah ya.
Padahal banyak sekali riwayatnya. Idza faragha min du'aihi huna wa kharij as-shalah. Baik kunut witir maupun di luar salat. Liqauli Umar, perkataan sahabat Umar diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a. Kalau doanya sampai ngangkat tangan, lam yahuddahuma, tidaklah tangan itu beliau turunkan hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai terlebih dahulu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis berkaitan dengan mengusap wajah memang banyak yang sanadnya lemah. Akan tetapi pensyarah kitab Fathul Bari, ya, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis karya Fathul Bari bersama juga dengan Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sanadnya dhaif, ya, sanad hadis ini dhaif. Tapi bukan berarti nggak boleh buat diamalkan. Kata beliau, walakin majmu'uha yaqtadi al-husn. Akan tetapi seluruh jalurnya yang sangat banyak, meskipun dhaifnya pun tidak sampai mungkar. Ya. Banyak sekali dhaif yang tidak sampai mungkar. Mungkin ada 1-2 yang sampai mungkar, tapi tidak seluruhnya. Ya. Seluruhnya tidak mungkar, kebanyakan tidak mungkar, dhaif yang tidak mungkar. Keseluruhannya kalau dikumpulkan, bukan menurut saya, ya, menurut beliau. Dan ini juga menurut Imam Ahmad sama, ya, bahwasannya dhaifnya ini kalau dilihat secara keseluruhan menyebabkan sanadnya yang dhaif tadi menjadi hasan li ghairihi. Hasan karena jumlahnya yang sangat banyak dan dikuatkan dengan amalan para tabi'in, dikuatkan dengan amalan para ulama salaf. Ya, maka tidak tepat kalau membid'ahkan perkara masalah mengusap wajah dengan kedua tangan. Anda tidak melakukannya boten menopo. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Anda lakukan boleh, tidak Anda lakukan juga boleh. Tapi kalau membid'ahkan tidak boleh. Ya, kenapa? Masalahnya khilafiyah. La inkara fil masail al-ijtihadiyah, tidak bisa kita saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Ini perkara kaidah disepakati oleh para ulama salaf, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihadiyah. Maka sangat berlebihan kalau membid'ahkan perkara yang seperti ini. Tayyib, wa yaqulul imam Allahumma hdina ila akhirih wa yu'minu ma'mumun in sami'ahu, dan makmum mengaminkan doa-doa imam di dalam doa kunut. Baik setiap doa amin amin atau di akhirnya saja amin juga boleh. Ya, yang jelas makmum membaca doanya dengan jahar, imam membaca doanya dengan jahar, dan makmum mengaminkannya juga dengan jahar. Tayyib, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Banyak akan kita ulangi di pertemuan yang akan datang dan jelaskan lebih jauh lagi insyaallah taala. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Enggak ada pertanyaan ya, insyaallah ya. Oh ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masalahnya khilafiyah mengenai tartib untuk jamak. Boleh nggak menjamak sholat, kemudian yang dilakukan adalah yang belakang dulu, baru yang depan. Jadi maghrib dan isyanya dulu baru maghrib. Dalam fatwa Imam Ahmad tidak boleh. Wa tartibu wajib. Ya, dalam menjamak sholat, urutan sholat itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, membuat jamaknya tidak sah. Ya, sehingga yang sah hanya sholat yang waktunya itu saja. Ya,
waktu yang diqadha tidak sah. Maka misalnya di dalam salat maghrib dengan isya yang dijamak di waktu maghrib, ya, takdim maghrib dan isya dijamak di waktu maghrib. Kalau dia tunaikan isya dulu baru maghrib, maka isyanya tidak sah, nanti harus diulangi lagi setelahnya. Karena tertib itu nggak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Karena urutan sholat tidak pernah terbalik. Ya, kalaupun Anda mengganti atau mengqadha sholat, tetap harus urut. Karena al-qadha yahkil ada. Ya, qadha itu menggambarkan sebagaimana ketika ibadah itu dilakukan secara langsung, tidak qadha. Kalau maghrib dan isya asalnya urut, qadhanya pun juga urut, ya, atau jamaknya pun juga urut sama. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau dijamak di isya, ya, boleh tidak salat isya dulu? Jawabannya tidak boleh dalam fatwa Imam Ahmad, kecuali satu, limaslahatil jamaah. Kalau memang Anda belum salat maghrib, kemudian datang ke masjid salat isya, jamaah ditegakkan, maka ikut jamaah isya dan jangan berani-berani niat sholat maghrib, ya. Karena ikhtilafun niyah, ya, yubtilu as-salah. Dalam fatwa Imam Ahmad, makmum dan imam tidak boleh niatnya berbeda. Kenapa? Karena hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, ikuti sholat yang aku lakukan. Nabi sholat isya, ya ente sholat isya. Nabi sholat maghrib, ya ente sholat maghrib. Ya, ikuti, jangan berubah-ubah. Kemudian ada juga yang nanti tinggal rakaatnya ditambah, tidak bisa. Ikuti saja, ya, ikuti imam sholat apa, ikuti dulu. Nah, jadi soal tadi asalnya tidak boleh, kecuali ada maslahat jamaah, maka boleh mengedepankan sholat isya meskipun maghribnya belum ditegakkan. Ketika isyanya sudah ditegakkan, maka harus menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum tarawih. Kalau tidak, berarti dia meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja padahal mampu melakukannya. Tidak boleh, ya. Jadi maghrib, isyanya lakukan, maghrib baru tarawih lah. Jangan khawatir. Kalau memang tidak dapat jamaah, nanti tinggal disempurnakan sendiri. Kalau witirnya tidak dapat dengan imam, nanti witir sendiri tidak apa-apa lah, bas, ya. Semua itu bisa dilakukan, fleksibel. Salat sunnah itu fleksibel. Apalagi salat tarawih dan witir itu fleksibel. Cukup. Ada lagi? Terkait salat jamaah, hukum makmum mendahului imam dalam rukun. Bedanya ada makmum yang ngantuk terus mendahului salam, hukumnya Makmum yang ngantuk terus tiba-tiba nanti salam, padahal imamnya belum salam. Itu sudah sahih atau diulangi imam? Iya. Ini berarti tergolong dia salam sebelum waktunya, ya, salam sebelum waktunya. Karena kesalahan dia di dalam sholat berjamaah, ya, berarti dia menambah perkataan di dalam sholat, ya kan, nambah perkataan dalam sholat. Akan tapi salam, kasusnya kalau di luar salam tak nggak ada masalah, ya. Nah, nambah perkataan masyru' di dalam sholat selain salam itu kan tidak sujud sahwi, tapi sunnah. Tapi kalau yang salam beda, ya, kalau yang salam beda. Tapi karena dia sholatnya berjamaah, maka ditanggung imam, insyaallah taala seperti itu, ya, ditanggung oleh imam. Labas. Yaitu kelebihannya sholat berjamaah seperti itu. Baik, ada lagi?
Wih, Masya Allah, bolak-balik. Insya Allah, jazakallah khair. Bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan ketika kita ingin mengikuti sholat tarawih secara imam, namun kita belum sama sholat isya. Kita mendapat imam sejak sholat tarawih. Apakah kita mengikuti imam berrakaat kemudian sambung dengan niat isya, kemudian teruskan kita akan berrakaat, atau kita sholat isya sendiri, kemudian kita setelah selesai ikuti imam sholat tarawih. Baik, pertanyaannya, jazakallah khair. Jadi ini persis yang dijelaskan tadi oleh penulis, bahwasannya syarat melaksanakan sholat tarawih itu sudah menunaikan sholat isya. Ya, jadi dalam kasus tersebut dia sholat isya sendiri, dan tidak boleh sholat isyanya berjamaah di sholat tarawih karena niatnya berbeda. Niatnya berbeda, nggak boleh perbedaan niat. Banyak orang yang berdalil dengan perbuatan sahabat Utsman, Mu'ad, ketika sudah sholat fardu kemudian kembali ke kaumnya ngimami kaumnya. Berarti kan sholatnya sunnah, makmumnya sholatnya wajib, ya, ikhtilafun niyah. Perbuatan ini mansuh. Kenapa? Karena perbuatan itu lid darurah. Perbuatan itu terjadi di awal Islam, di mana kaumnya saat itu baru masuk dalam agama. Tidak ada yang bisa ngimami kecuali beliau. Buktinya apa? Buktinya setelah hadis-hadis tersebut tidak ada lagi perbuatan sahabat seperti itu. Misalnya ikut jamaah di masjid kemudian pulang jamaah dengan keluarganya. Ada, Pak, yang berfikih seperti itu, berdalih dengan dalil itu sampai melakukan begitu. Ya, jadi dia berangkat ke masjid sholat jamaah, pulang jamaah lagi dengan keluarga, berdalil dengan dalil. Kalau memang ada, pasti yang pertama melakukan siapa? Kalau memang perbuatan itu benar dan sesuai dengan sunnah, yang pertama melakukan siapa? Nabi Muhammad pasti dong. Ya kan? Setelah sholat jamaah pulang jamaah lagi dengan istrinya. Nyatanya pernah dilakukan enggak? Tidak ada satupun riwayat begitu. Ya. Jadi ikhtilafun niyah dalam mazhab Imam Muhammad tidak boleh. Karena selalu kamu ra'aitumuni usolli, aku sedang sholat tarawih ya sholatnya tarawih, aku sedang witir ya witir, tidak bisa ditumpangi dengan sholat lain, nggak bisa. Maka dalam kasus tadi hendaknya dia sholat isya sendiri, ya, sholat isya sendiri, kemudian bergabung dengan imam untuk menunaikan sholat tarawih. Kalau memang tidak mendapatkan kesempurnaan sholat tarawih, maka mencari celah sebisanya di jeda-jeda tersebut untuk mengqadha sholat tarawih yang terlewat, ya, dengan cepat, yaitu dengan mengambil wajib-wajibnya sholat saja. Nanti rakaat imam di sholat tarawih rakaat berikutnya, kemungkinan dia terlambat satu rakaat, tidak apa-apa, dia masuk di rakaat yang kedua misalnya, sholat tarawihnya, ya, karena tadi sibuk mengqadha tarawih yang ketinggalan. Jadi diqadha dua, nanti imam salam qadha lagi, dia dua lagi. Resikonya sholat tarawihnya ketinggalan terus, tapi sah, tidak apa-apa, itu kan masbuk, ya. Berarti masbuk di sholat tarawih tersebut jamaah satu rakaat, sendiri satu rakaat, qadha lagi jamaah satu rakaat, nanti sendiri satu rakaat. Karena imamnya salam, antum pasti nambah salam. Cukup, insyaallah waktunya cukup. Seperti itu. Atau kalau imam witir maka boleh witir bersama imam juga boleh. Nanti setelah witir di rumah nambah rakaat sendiri, boleh juga. Atau mau pulang kemudian nanti sholat tarawihnya disempurnakan sendiri, kemudian baru witir sendiri juga. Lah ba'sa, dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu nggak sholat, Pak. Ya, itu baru nggak boleh. Oh, baik. Baik, karena suaranya tidak terdengar, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.